Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gagastiawan, NIM 18030151183. Video ini saya buat yaitu untuk penilaian ujian tengah semester analisis dan strategi algoritma. Di sini saya mengambil topik yaitu kompleksitas waktu. Jadi bagaimana sih algoritma yang mangkus? Nah, algoritma yang bagus adalah algoritma yang mangkus. Jadi algoritma yang mangkus biasanya algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruangnya. Kemangkusan algoritma dapat juga diukur dari berapa jumlah waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk menjalankannya. Kebutuhan waktu dan ruang tergantung pada satu, ukuran masukan jumlah data yang diproses. Yang kedua, biasanya disimbolkan dengan huruf N. Contoh, 1. Mengukur panjang 25 meja. N sama dengan 25. Yang kedua, menghitung 10. Maka N sama dengan 10. Biasanya kebutuhan waktu dihitung dalam satuan detik. Nah, untuk kebutuhan ruang dihitung dalam satuan byte atau kilobyte. Lalu bagaimana menghitung kebutuhan waktu? Biasanya dengan menghitung durasi waktu yang dibutuhkan algoritma dalam menyelesaikan masalah tanpa menghitung kebutuhan waktu untuk menampilkan antar muka program. Contohnya operasi input, output, atau baca tulis. Nah, untuk ilustrasinya, menghitung rata-rata dari N buah data dengan prosedur. Yang pertama, asumsikan data masukan sudah dibaca. Yang kedua, jalankan program yang mengandung prosedur itu. Yang ketiga, hitung selisih waktu sebelum pemanggilan prosedur dan sesudah selesai pemanggilan. Yang keempat, selisih tersebut merupakan kebutuhan waktu menghitung rata-rata N buah data. Namun, apakah model perhitungan seperti ini kurang dapat diterima? Kira-kira apa alasannya? Alasannya, yang pertama, kebutuhan waktu sebuah algoritma bergantung pada compiler bahasa pemrograman yang digunakan. Yang kedua, compiler yang berbeda akan menerjemahkan program ke dalam kode mesin yang berbeda pula. Yang ketiga, kode mesin yang berbeda akan menggunakan ruang, memori, dan memerlukan waktu pelaksanaan program yang berbeda pula. Model pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Biasanya, besaran yang dipakai yaitu kompleksitas algoritma. Nah, kompleksitas algoritma terdiri dari dua macam. Yang pertama, kompleksitas waktu. Yang kedua, kompleksitas ruang. Yang pertama, kompleksitas waktu diekspresikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Yang kedua, kompleksitas ruang diekspresikan sebagai jumlah memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Untuk ukuran besar masukan data, suatu algoritma biasanya ditulis dengan huruf N. Kompleksitas waktu, Tn, merupakan jumlah operasi yang dilakukan. Kompleksitas ruang, Sn, jumlah memori yang dibutuhkan. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita berfokus pada kompleksitas waktu dengan pertimbangan pertama, kompleksitas ruang terkait erat dengan bentuk struktur data.
Yang kedua, ukuran memori sudah bukan lagi persoalan kritis. Nah, ini contoh algoritma menghitung rata-rata. Nah, di sini ada pseudocode-nya. Dari algoritma hitung rata-rata tadi, kita mendapatkan tiga jenis operasi yang ada di dalamnya. Yang pertama, operasi pengisian nilai. Nah, untuk jumlah seluruh operasi pengisian nilai yaitu 3 tambah 2N. Yang kedua, operasi penjumlahan. Jumlah seluruh operasi penjumlahan yaitu 2N. Yang ketiga, operasi pembagian. Jumlah seluruh operasi pembagian yaitu 1. Untuk kompleksitas waktunya, dari algoritma rata-rata tadi, total waktu yang diperlukan yaitu 3 tambah 2N tambah 2N tambah 1. Jadi sama dengan 4N tambah 4. Idealnya untuk menghitung kompleksitas adalah seperti di atas tadi, yang kita contohkan algoritma rata-rata. Namun, untuk alasan praktisnya, cukup dihitung jumlah operasi abstrak yang mendasari suatu algoritma. Contoh, yang pertama, algoritma pencarian merupakan operasi perbandingan X dengan elemen larik-lariknya. Yang kedua, algoritma pengurutan merupakan operasi perbandingan elemen-elemen larik dan operasi pertukaran elemen-elemen. Yang ketiga, algoritma perkalian dua matriks A kali B masing-masing berukuran N kali N. Untuk kompleksitas waktu yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, Tmax merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, kebutuhan waktu maksimum. T minimal merupakan kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, untuk kebutuhan waktunya minimum. T average kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktunya secara rata-rata. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari topik tadi, kompleksitas waktu. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.